Iki sakjane iki mlebu wayah apa ya? Wayah panas. Angin kok sore udan. Wayah udan, tapi kok panas gini. Sip, nasib. Weh, Pak Pri. kenapa meno wae? Hati-hati kowe disambut mbek kebone kene lho mau. Nunggu sih Pak, nunggu sih. Kok tak pangku ngene Pak. Ya lungguh wae to. Nunggu sih. Pangkon-pangkonan. Kesel Pak. Kesel toh, ya Allah, ya Allah. Wah, kesel. Pak, janjian iki sampean kenapa to? Tak sawang squado iki mau sampean ngelamun, meneng. Janjian iki sampean ono masalah apa to, Pak? Cerita karo aku. Kok kaya niki uripmu iki abot lho beban uripmu lah. Ngene lho Pak iki. Aku ki yo arep tandur. Tapi wayang ngene iki. Kadang-kadang yo udan nek sore, kadang-kadang yo panas serang ngono kuwi lho Pak. Palah ngono to, Pak. Tenang, rasa bingung. Aku ono solusine iki. Jere mengeki solusi yo malah dolanan HP lho. Kok sik to, kabeh informasi ki ono ning kene, Pak. Saiki ki zaman ki wis modern. Kita itu harus memanfaatkan teknologi yang ada. Contohnya kayak iki. Nah, aplikasi Info BMKG. Jadi, pada aplikasi Info BMKG ini terdapat beberapa menu seperti cuaca, gempa bumi, iklim, kualitas udara, cuaca maritim, cuaca penerbangan, dan cuaca karhutla. Untuk memantau cuaca hari ini dan 3 hari ke depan, buka menu pada cuaca, kemudian klik Provinsi Jawa Tengah, pilih Kabupaten Demak, dan kecamatan yang ingin dilihat, contoh di Kecamatan Sayo. Nah, di sini kita bisa melihat kelembapan, kecepatan angin, hingga arah angin. Selanjutnya, kita beralih ke menu iklim. Jika ingin melihat perakiraan dan analisis hujan bulanan, seperti ini contohnya. Ngono to Pak, tanggimen Pak wi. Dewi alat ning BMKG apa wae Pak kok iso prediksi cuaca, iklim, angin nganti gempa bumi ku iso. Kuwi carane piye Pak? Sampean ki nek pengen luwih jelas informasi nih, sampean buka wae ning YouTube Stalklim Semarang. Opo Pak, stalking. Stalklim Pak, stalking ya. Sampean ngerti stalking barang iki lho. Rumus ke anakku Pak. Alah. Stalklim kuwi singkatan saka stasiun klimatologi. Wis to, sampean iki rasa kakean takon, Pak. Oke, sampean ki angger buka iki. Tak duduhi contoh niki kayak ini.
Selamat datang di BMKG Stasiun Klimatologi Semarang. Di kesempatan kali ini, kami akan mengajak Sobat BMKG untuk mengenal alat-alat pengamatan yang ada di Stasiun Klimatologi Semarang. Pastinya penasaran kan? Langsung saja kita ke Taman Alat. Nah, ini adalah taman alat yang dimiliki oleh BMKG. Disinilah pengamatan perkiraan cuaca dan iklim dilakukan setiap harinya. Mau tahu ada alat-alat apa saja di sini? Pantengin terus dan jangan skip video ini. Ini alat yang pertama. Namanya adalah Ganbelani. Merupakan alat pencatat intensitas cahaya matahari. Alat ini dilakukan pengukuran sekali dalam 24 jam, yaitu pada pagi hari pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cara kerja alat ini adalah sewaktu memasang di pagi hari, Ganbelani dibalik sampai cairan yang ada di tabung buret tertampung semua di bola hitam, sehingga cairan dalam tabung buret mendekati angka 0. Kemudian kembali ke posisi normal berdiri tegak lurus dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan cair dalam bola hitam. Alat yang kedua adalah aktinograf bimetal. Aktinograf bimetal adalah alat pencatat intensitas radiasi matahari secara otomatis. Cara kerja alat ini, 2 strip bimetal hitam dan 2 strip bimetal putih melekat pada strip bimetal coupling. Bimetal warna putih mencerminkan radiasi dari matahari, sedangkan strip bimetal hitam menyerap radiasi matahari. Jadi, apabila suhu naik, maka bimetal strip hitam akan melengkung. Yang ketiga ada Campbell-Stokes. Campbell-Stokes berfungsi sebagai pencatat lama penyinaran matahari. Cara kerja alat ini, panjang pias yang terbakar dinyatakan dalam jam hanya pada keadaan matahari terang saja, maka pias akan terbakar. Alat yang keempat adalah ASRS, Automatic Solar Radiation System, yang digunakan BMKG untuk mengetahui intensitas radiasi yang jatuh pada permukaan bumi baik yang langsung maupun yang dibaurkan oleh atmosfer. ASRS difokuskan pada radiasi matahari gelombang pendek. Pengukuran radiasi matahari secara langsung dilakukan oleh sensor yang terdapat pada ASRS. Data yang tertampung terkumpul dalam logger akan langsung dikirimkan setiap 10 menit sekali. Alat yang kelima adalah psikrometer standar. Sebagai alat pengukur suhu udara dan kelembapan udara, alat ini ditempatkan di dalam semacam sangkar berbahan kayu yang didesain sudah diatur sedemikian rupa. Ada 5 alat yang berada di dalam sangkar ini, yaitu termometer bola basah, termometer bola kering, termometer maksimum, termometer minimum, dan pitche evaporimeter. Yang keenam ada termohigrograf. Alat ini berfungsi sebagai pencatat suhu udara dan kelembapan udara. Cara kerja alat ini, sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam akan memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, logam akan mengkerut dan menggerakkan pena turun. Sensor kelembapan udara terbuat dari rambut manusia berwarna pirang. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut akan memendek. Yang ketujuh adalah termometer tanah berumput dan gundul. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah, dan pengamatan suhu tanah dilakukan pada kedalaman 0, 5, 10, 20, 50, dan 100 cm.
Alat yang kedelapan adalah anemometer. Anemometer berfungsi sebagai alat pencatat kecepatan angin. Cup counter anemometer memiliki tinggi yang bervariasi mulai dari 1,5 meter, 2 meter, 7 meter, dan 10 meter. Mangkuk ringan yang dipasang di atas sebuah rotor yang bergerak atau digerakkan oleh angin. Yang kesembilan ada high volume sampler. Alat ini berfungsi sebagai pengukur kualitas udara dan mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada dalam udara. Udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor. Alat yang ke-10 adalah open pan evaporimeter. Alat ini berfungsi sebagai pengukur penguapan air langsung. Alat ini dilengkapi dengan termometer air 6 Belani atau termometer apung. Alat yang ke-11 adalah ombrometer. Alat ini berfungsi sebagai pengukur curah hujan. Alat ini dilakukan pengamatan setiap pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Permukaan mulut corong harus benar-benar horizontal dan dipasang pada ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Data curah hujan harian didapat dengan membuka keran dan airnya ditampung dalam gelas penakar yang bersatuan milimeter tinggi air. Alat yang ke-12 adalah tipe Hellman. Alat ini berfungsi sebagai pencatat curah hujan otomatis. Setiap terjadi hujan, air akan masuk ke corong, kemudian disalurkan ke pelampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada kertas pias. Jika curah hujan mencapai 10 mm atau lebih, maka pena akan menunjukkan angka 10 mm sebagai angka maksimal. Kemudian air akan tumpah dari pelampung melalui pipa Hefel dan pena akan turun lagi ke angka 0. Alat yang ke-13 adalah ARWS, Automatic Rainwater Sampler, alat untuk mengambil sampel air hujan untuk mengetahui unsur kimia yang terdapat pada sampel air hujan tersebut. Jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka, kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula. Kemudian alat yang ke-14 adalah Automatic Rain Gauge. Alat ini digunakan untuk mengukur curah hujan secara otomatis. Kelebihan dari alat ini dapat menampilkan jumlah data hujan secara real time. Selanjutnya alat yang ke-15, Automatic Weather Station. Merupakan alat untuk mengukur suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, arah, kecepatan angin, curah hujan, dan penyinaran matahari secara otomatis. Kemudian data akan diproses pada data logger sehingga dapat dimonitoring melalui display pada komputer. Selanjutnya alat yang terakhir adalah iklim mikro. Iklim mikro merupakan faktor-faktor kondisi iklim yang memberikan pengaruh langsung terhadap lingkungan. Peralatan iklim mikro secara otomatis melakukan pengamatan suhu, kelembapan, serta arah dan kecepatan angin di ketinggian 4, 7, dan 10 meter. Data dari sensor suhu, kelembapan, arah, dan kecepatan angin disimpan pada logger dan dikirimkan pada display komputer untuk melihat tampilan data yang ada. Demikian video pengenalan alat pengamatan yang ada di BMKG. Semoga apa yang tadi kami sampaikan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Pantau terus channel YouTube dan sosial media Stakdim Semarang dan jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi update video selanjutnya. Terima kasih dan salam BMKG.
jebul saiki wayah yo iso dipantau bareng ya, Pak. Ya jelas iso to, Pak. Makane sampean ki saiki nek menando rasa bingung. Pokoke cek neng aplikasi Woi mas, kamera ning kene mas. Info BMKG karo Sosial mediane Staklim Semarang. dah. Sampean cek away neng YouTube Stalking Staklim Semarang apa Staklim kok? Staklim Semarang. Staklim kuwi singkatan saka Stasiun Klimatografi. Stasiun Klimatografi. Salah